Kutu yang hidup pada kucing termasuk simbiosis parasitisme, yaitu hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Kutu diuntungkan karena mendapat makanan dengan menghisap darah kucing, sementara itu kucing dirugikan karena merasa gatal, mengalami iritasi kulit, dan bisa terkena penyakit. Jadi hubungan ini menunjukkan kutu sebagai parasit dan kucing sebagai inangnya. Simbiosis yang kedua yaitu ulat dan daun. Ulat diuntungkan karena memakan daun sebagai sumber makanan untuk tumbuh dan berkembang. Sementara itu, daun atau tumbuhan dirugikan karena menjadi rusak atau habis dimakan, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Simbiosis parasitisme yang ketiga yaitu serangga atau hama pada daun. Hama diuntungkan karena memakan daun sebagai sumber makanan, sementara itu tanaman dirugikan karena daunnya rusak, berlubang, atau bahkan habis dimakan, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Yang pertama, anggrek pada pohon. Anggrek diuntungkan karena menempel pada pohon untuk mendapatkan tempat hidup dan akses cahaya matahari yang lebih baik. Sementara itu pohon tidak dirugikan ataupun diuntungkan karena anggrek hanya menumpang tanpa mengambil makanan dari pohon tersebut. Simbiosis komensalisme yang kedua yaitu vanili pada pohon. Tanaman vanili diuntungkan karena menggunakan pohon sebagai tempat merambat agar bisa tumbuh ke arah cahaya matahari. Sementara itu pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan karena vanili hanya menumpang sebagai penopang, bukan mengambil makanan dari pohon. Simbiosis komensalisme yang ketiga yaitu tanaman paku pada pohon. Tanaman paku diuntungkan karena menempel pada pohon sebagai tempat hidup dan untuk mendapatkan cahaya matahari. Sementara itu, pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan karena tanaman paku hanya menumpang tanpa mengambil nutrisi dari pohon. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Pada kali ini saya akan mengamati semut pada tumbuhan. Semut diuntungkan karena mendapatkan makanan seperti nektar atau cairan manis dan tempat tinggal. Sementara itu, tumbuhan diuntungkan karena semut membantu melindungi dari hama atau serangga pengganggu. Simbiosis mutualisme yang ketiga yaitu cacing pada tanah. Cacing diuntungkan karena mendapatkan makanan dari sisa-sisa bahan organik di dalam tanah. Sementara itu, tanah dan tanaman diuntungkan karena cacing membantu menggemburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, serta meningkatkan kesuburan sehingga tanaman dapat tumbuh lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara makhluk hidup dapat membentuk berbagai jenis simbiosis, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Pada simbiosis parasitisme, satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan, seperti kutu pada kucing dan ulat pada daun. Pada simbiosis komensalisme, satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan, seperti tanaman anggrek, tanaman paku, dan tanaman vanili pada pohon. Sedangkan pada simbiosis mutualisme, kedua pihak saling diuntungkan, seperti semut dengan tumbuhan dan cacing dengan tanah. Dengan demikian, setiap makhluk hidup saling berinteraksi dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.